Apa maksudnya zaman ini adalah zaman fitnah? Bagaimana penjelasannya menurut Islam? Ungkapan zaman ini adalah zaman fitnah sering digunakan dalam konteks Islam untuk menggambarkan masa-masa penuh ujian. Kata fitnah dalam Islam tidak hanya berarti godaan atau cobaan, tapi juga menunjuk pada ujian iman, kekacauan sosial politik, penyebaran kebatilan, dan melemahnya keimanan umat. Nah, penjelasan menurut Islam terbagi dalam beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah apa maksudnya zaman ini adalah zaman fitnah? Bagaimana penjelasannya menurut Islam? Ungkapan zaman ini adalah zaman fitnah sering digunakan dalam konteks Islam untuk menggambarkan masa-masa penuh ujian, kekacauan, kebingungan, dan kesesatan di mana kebenaran dan kebatilan menjadi sulit dibedakan. Kata fitnah dalam Islam tidak hanya berarti godaan atau cobaan, tapi juga menunjuk pada ujian iman, kekacauan sosial politik, penyebaran kebatilan, dan melemahnya keimanan umat. Nah, penjelasan menurut Islam terbagi dalam beberapa. Yang pertama, kita bahas mengenai makna fitnah dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis, fitnah memiliki banyak makna, diantaranya ujian atau cobaan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Nah, kita tahu itu adalah dari Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Kesesatan atau godaan yang menjauhkan dari kebenaran. Kekacauan atau konflik besar seperti peperangan antar sesama muslim, kekacauan politik, dan tersebarnya kebatilan. Ini tadi kita bahas mengenai ujian dan cobaan. Yang kedua, ciri-ciri zaman fitnah. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan zaman fitnah diantaranya. 1. Kebenaran dan kebatilan menjadi sulit dibedakan. Yang kedua, pemimpin yang zalim dan tidak amanah. Yang ketiga, banyak ulama palsu dan menyesatkan. Kemudian yang keempat, ilmu agama diabaikan dan kebodohan merajalela. Yang kelima, munculnya berbagai aliran sesat. Yang keenam, dunia lebih dicintai daripada akhirat. Nah, ini ciri-cirinya zaman fitnah. Apakah sekarang sudah terjadi? Nah, silakan para pemirsa untuk memikirkannya. Nah, contoh hadis. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Pada waktu itu, pendusta dianggap jujur, dan orang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat dipercaya, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan yang berbicara saat itu adalah Ruwaibidah. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah? Rasul menjawab, orang bodoh yang berbicara tentang urusan umum. Nah, ini diambil dari hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sikap seorang muslim di zaman fitnah. Islam memberikan petunjuk tentang bagaimana menyikapi zaman penuh fitnah. Nah, ini penting. Jadi, kalau tadi kita jelaskan mengenai makna fitnah, kemudian ciri-ciri zaman fitnah, contoh hadisnya sudah komplit. Nah, apakah ini masuk di zaman ini? Silakan direnungkan masing-masing. Oke, nah sekarang sikap seorang muslim di zaman fitnah. Dalam memberikan petunjuk tentang bagaimana menyikapi zaman penuh fitnah, itu satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah, menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang menambah kekacauan. Jadi jangan asal ngomong, ya.
Jangan asal ngomong, jangan asal ikut. Kalau itu menambah kekacauan. Nah, banyak berdoa memperbaiki diri sendiri serta keluarga. Ya, ini diminta supaya kita banyak berdoa, memperbaiki diri sendiri serta keluarga. Artinya kita harus jaga keluarga kita, jaga akidah dan tauhidnya. Nah, berpegang pada jamaah muslimin dan ulama yang lurus. Menahan diri dari ikut-ikutan dalam fitnah politik atau kelompok yang tidak jelas. Nah, ini kita harus berhati-hati ini di zaman fitnah ini. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah, maka orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, yang berdiri lebih baik daripada berjalan, yang berjalan lebih baik daripada berlari. Barang siapa mencari-cari fitnah itu, maka dia akan diseret oleh fitnah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari cerita mengenai zaman fitnah tadi, kita bisa simpulkan, jadi ketika dikatakan zaman ini adalah zaman fitnah, maksudnya adalah masa di mana umat Islam menghadapi berbagai ujian besar dalam menjaga iman, ilmu, dan amalnya, serta harus sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang diikuti dan apa yang diyakini. Nah, apakah ini sudah terjadi? Nah, ini kembali kita masing-masing. Apakah ini memang sedang terjadi? Mari kita pikirkan, kita renungkan. Kalau ini benar-benar sedang terjadi atau sedang terjadi, maka kita harus berhati-hati. Harus tetap menjaga iman kita, kemudian kita harus bimbing keluarga kita, anak istri kita, supaya terhindar dari fitnah yang terjadi ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Moga-moga di hari Senin yang berkah ini, semoga ini bisa mengingatkan kepada saya, kepada kami di sini, kepada semuanya, agar berhati-hati. Karena di zaman fitnah ini, semua berkembang terlalu cepat. Nah, demikian kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber, kemudian kaum muslimin, serta para pemirsa yang sudah dengan setia menyaksikan acara Secangkir Kopi di pagi hari. Bagi yang belum subscribe, kami harapkan bisa segera subscribe, comment, share, and like. Dan juga jikalau ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan ini, kami mohon dimaklumi, karena intinya ini hanya untuk berbagi. Terima kasih, semoga hari ini merupakan hari yang terbaik untuk mencapai satu keberkahan dan keberhasilan, dan akan membawa kita menjadi sesuatu yang baik di masa depan dan juga menjadi amal di akhirat nanti. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami akan undur diri, dan kemudian kita akan bertemu di hari Rabu dengan acara dan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.